Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Kiper timnas Jepang U21 Zion Suzuki buka suara terkait keputusannya menolak tawaran Manchester United di musim panas ini. Ia menilai keputusan itu merupakan keputusan terbaik dalam karirnya untuk saat ini. Suzuki baru-baru ini buka suara terkait keputusannya tersebut. Ia menilai belum saatnya baginya untuk pindah ke Inggris. Zion Suzuki bersendiri tidak menutup pintu sepenuhnya untuk Manchester United. Sang kiper menegaskan bahwa ia akan pindah ke Inggris di masa depan karena ia merasa sudah siap. Rio Ferdinand menyangsingkan kekuatan Manchester United di musim 2023-2024. Legenda MU itu menilai Setan Merah bukan penantang gelar Premier League. Tidak sedikit yang menilai MU bisa menjadi kandidat memenangkan gelar Premier League 2023-2024. Pendapat berbeda justru dilontarkan Rio Ferdinand. Mantan kapten Manchester United itu merasa kekuatan Setan Merah masih kalah jauh ketimbang rival-rival, terutama Manchester City. Manchester Merah disebutnya butuh kedalaman tim yang lebih baik untuk bisa menantang The Noisy Neighbours. Saya tidak terkejut karena saya pikir Anda harus melihat seberapa jauh United berada. Mereka masih jauh, sangat tertinggal dalam hal pemain, kedalaman, kualitas dibandingkan Manchester City yang jadi patokan lawan, kata Ferdinand. Ten Hag memiliki 3 jendela transfer. Saya pikir kami lebih dekat. Anda dapat melihat peringkatan tetapi jarak antara mereka dan City masih sangat jauh, ucap Ferdinand. Harry Maguire kedapatan masih mengikuti sesi latihan di Manchester United. Meski dikabarkan proses transfernya ke sesama klub Premier League West Ham United sudah disepakati oleh klub. Meski kabar kesepakatan MU dan West Ham United sudah menyebar luas, tetapi Maguire ternyata masih bertahan di markas latihan Setan Merah. Dilansir Football Daily, Maguire terlihat masih mengikuti sesi latihan skuad Manchester United di Carrington pada hari Rabu 9 Agustus 2023 waktu setempat. Dalam kesempatan tersebut, Maguire pun terlihat melakukan sprint bersama sejumlah pemain lain. Klub Premier League Manchester United dilaporkan mulai bergerak untuk mencari bek tengah baru. Setan Merah dilaporkan akan memprioritaskan transfer Benjamin Pavard dari Bayern Munchen. Menurut laporan Sky Sport Germany, Erik ten Hag sudah lama mendambakan jasa Pavard di timnya. Ini disebabkan Pavard sudah teruji di level tertinggi. Ia menjadi bagian penting dari skuad timnas Prancis yang jadi juara Piala Dunia 2018 silam. Erik ten Hag juga naksir berat kepada Pavard karena ia bisa bermain sebagai bek kanan juga. Jadi ia dinilai jadi opsi yang bagus untuk lini pertahanan mereka. Laporan yang sama mengklaim bahwa Bayern Munchen membuka kesempatan bagi MU untuk mendapatkan jasa Pavard. Ini disebabkan Bayern Munchen sudah memiliki bek tengah andalan baru. Mereka sudah mendatangkan Kim Min-jae dari Napoli di musim panas ini. Alhasil Benjamin Pavard bisa mereka dilepas di musim panas ini. Dengan syarat MU harus membayar mahar transfer yang mereka tetapkan. Mereka menginginkan sekitar 35 juta euro untuk sang bek boleh pergi di musim panas ini. Ada kabar baik datang bagi para penggemar Manchester United. Rasmus Højlund dilaporkan sudah ambil bagian dari sesi latihan Setan Merah. Menurut laporan Manchester Evening News, Højlund diketahui mengikuti sesi latihan MU di Carrington. Namun sang striker harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Ia ditemani oleh salah satu staf pelatih MU. Ia diberi materi latihan yang berbeda dari rekan-rekannya sebagai bentuk proses pemulihan cederanya. Menurut laporan yang beredar, MU tidak akan buru-buru melibatkan Højlund dalam tim utama mereka. Ini disebabkan cedera yang dialami sang striker cukup ringkih, sehingga berpotensi semakin parah jika terlalu dipaksa.
Jadi MU memprediksi Højlund bakal absen selama beberapa pekan dan baru akan dilibatkan ketika kondisinya sudah jauh membaik. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Rasmus Højlund dilaporkan tidak perlu absen terlalu lama di skuad mereka. Menurut laporan The Athletic, Manchester United telah melakukan pemindaian dan pemeriksaan lanjutan terhadap cedera Højlund. Hasil temuan itu menunjukkan bahwa cedera Højlund sebenarnya tidak terlalu parah. Namun cedera ini butuh penanganan yang hati-hati. Namun jika ditangani dengan benar, cedera Højlund itu bisa lekas sembuh dan prosesnya tidak akan memakan waktu yang terlalu lama. Menurut laporan tersebut, tim medis MU dilaporkan sudah berkoordinasi dengan fisioterapis dan tim pelatih MU terkait Højlund. Mereka merancang pola pelatihan khusus pada sang striker, agar sang striker bisa mengembalikan kondisi tubuhnya tanpa membuat cederanya kian parah. Jika rencana ini berjalan dengan mulus, maka masa pemulihan Højlund dilaporkan hanya butuh kurang dari 1 bulan sehingga ia bisa mendapatkan debutnya. Sang striker berharap ia sudah fit saat Manchester United berhadapan dengan Arsenal pada tanggal 3 September mendatang. Eric Bailly sebentar lagi akan berpisah dengan Manchester United. Pemain berposisi sebagai bek tengah ini bakal bergabung dengan Beşiktaş. Sport Digital, media terpercaya asal Turki, melaporkan ada rencana pertemuan antara Eric Bailly dan Beşiktaş. Manchester United dan Eric Bailly bakal membahas kesepakatan soal pemutusan kontrak. Pembahasan ini bakal dilakukan paling lama besok. Cara ini diambil agar kepindahan Eric Bailly bisa dipercepat, toh pemain berusia 29 tahun ini sudah menemukan klub baru. Laporan yang sama menjelaskan Eric Bailly sudah mencapai kata sepakat dengan Beşiktaş terkait kontrak yang akan diterimanya. Eric Bailly bakal dikontrak selama 3 tahun. Kontrak ini hanya tinggal perlu ditandatangani oleh sang pemain. Proses peresmiannya itu sendiri dijadwalkan paling cepat akhir pekan ini. Manchester United sudah menemukan peminat serius untuk Harry Maguire. Namun setan merah tidak hanya berpotensi kehilangan pemain di lini belakang. Bek Bunda Teden Mengi juga laris di bursa transfer. Dia diinginkan klub Liga Prancis Amiens yang mengajukan proposal peminjaman hingga akhir 2023-2024. Teden Mengi merupakan produk asli Manchester United. Dia debut di tim utama kala tampil sebagai pengganti Timothy Fosu-Mensah pada duel Liga Eropa melawan LASK Dansk 5 Agustus tahun 2020. Sosok berusia 21 tahun itu hingga kini tercatat sudah membela setan merah di 2 pertandingan. Untuk mendukung perkembangannya agar mendapatkan menit bermain, MU meminjamkannya ke Derby County pada musim 2020-2021 dan Birmingham City pada 2021-2022. Harry Maguire disebut telah sepakat hengkang ke West Ham United. Kepindahan ini bisa menjadi pembuktian lanjutan bahwa West Ham United bisa menjadi tempat kebangkitan bagi orang-orang yang pernah dibuang Manchester United. Setelah periode penuh kritikan di Manchester United, Harry Maguire bakal memulai langkah baru di West Ham United. The Hammers bakal jadi tempat bagi Maguire untuk membuktikan bahwa ia layak berada di jajaran bek termahal di dunia. West Ham sendiri punya pengalaman bagus menangani orang-orang yang dianggap buangan dari MU. Ada 2 contoh yang layak diajukan, yaitu Jesse Lingard dan David Moyes. Selama di MU, Lingard kerap mendapatkan kritik. Lingard terus disebut sebagai pemain masa depan tanpa pernah bisa membuktikan level terbaik dari permainannya di lapangan. Jesse Lingard lalu menjalani masa peminjaman ke West Ham United pada paruh akhir musim 2020-2021. Dalam balutan kostum West Ham, Lingard bisa mencetak 9 gol dalam 16 laga yang dimainkan. Torehan itu merupakan jumlah gol terbanyak dalam satu musim Liga Inggris yang pernah diraih oleh Lingard. Rafael Varane mengeluhkan aturan waktu tambahan yang lebih lama. Keluhannya itu ditanggapi keras mantan Manchester United Paul Parker. Rafael Varane mengeluhkan waktu bermain lebih lama dapat membuat pemain rentan cedera. Dari para manajer dan para pemain, kami sudah mengemukakan kekhawatiran bahwa sudah bertahun-tahun sampai sekarang ada terlalu banyak pertandingan. Jadwalnya sangat padat, dan itu ada dalam level berbahaya untuk fisik para pemain dan juga mental.
ujar Rafael Varane di media sosialnya. Mantan bek MU era 1990-an, Paul Parker tidak senang dengan pernyataan Rafael Varane. Dia terutama kesal dengan Varane mengeluhkan sesuatu yang sudah menjadi pekerjaannya. Berhentilah mengeluh, Rafael Varane. Mulailah berkonsentrasi dan memainkan sepak bola sebanyak mungkin. Kamu seorang pesepak bola. Kamu tidak menggali jalan atau bekerja di pabrik pengecoran, kata Parker. Sebagian besar pemain tidak mengeluh tentang jumlah pertandingan. Manajer menggunakannya sebagai alasan ketika mereka mengalami masa-masa sulit. Tetapi jika Anda adalah tim yang sukses, Anda harus memainkan minimal 55 pertandingan per musim dan sebagai pemain Anda harus bisa memainkan setiap pertandingan.